Hankam. Apa itu Hankam? Hankam adalah singkatan dari Pertahanan dan Keamanan yang merujuk pada semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga dan melindungi kedaulatan serta keamanan negara Indonesia. Konsep Hankam mencakup semua elemen yang terlibat dalam menjaga keutuhan negara, termasuk angkatan bersenjata, polisi, badan intelijen negara, dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya ada ancaman di bidang pertahanan. Ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan merupakan suatu ancaman yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang mengganggu kehidupan suatu negara karena dapat menimbulkan rasa tidak aman bagi warga negaranya. Ancaman ini berpotensi menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dampak positif kemajuan IPTEK di bidang pertahanan dan keamanan. 1. Meningkatkan keamanan siber Indonesia melalui kemutahiran teknologi. 2. Teknologi informasi dapat mempercepat penyampaian informasi sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan. 3. Menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk mengetahui kekuatan musuh dan menyiapkan formasi militer. 4. Menciptakan penyaring berita bohong atau hoaks yang berbahaya bagi masyarakat. Dampak negatif kemajuan IPTEK di bidang pertahanan dan keamanan. 1. Perang informasi dengan memanfaatkan adanya perkembangan serta kemajuan teknologi informasi. 2. Muncul aksi terorisme yang terjadi di internet. 3. Penyalahgunaan satelit para teroris atau peretas yang merugikan. 4. Terciptanya senjata biologis yang ditentang masyarakat dunia. Cara mengatasi tanggung jawab terhadap pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dalam bidang Hankam, pertahanan dan keamanan diperlukan langkah-langkah. 1. Penelitian dan pengembangan seperti investasikan dalam penelitian dan pengembangan IPTEK di bidang Hankam untuk meningkatkan keunggulan militer dan keamanan nasional. 2. Pendidikan dan pelatihan seperti tingkatkan pendidikan dan pelatihan untuk personel militer agar mampu memahami dan mengelola teknologi yang terus berkembang. 3. Kerjasama internasional seperti bangun kerjasama internasional dalam penelitian dan pertukaran informasi teknologi untuk menghadapi tantangan bersama secara efektif. 4. Keamanan siber, seperti tingkatkan keamanan siber untuk melindungi infrastruktur kritis dan data militer dari ancaman serangan siber. 5. Regulasi dan kebijakan, seperti implementasikan regulasi dan kebijakan yang mendukung pemanfaatan IPTEK dalam batas-batas etika dan hukum yang diatur. 6. Pemantauan teknologi asing. Awasi dan analisis teknologi asing yang dapat memiliki dampak negatif terhadap keamanan nasional dan ambil langkah-langkah untuk menghadapi resiko tersebut. 7. Kesadaran masyarakat. Tingkatkan kesadaran masyarakat tentang resiko dan manfaat penggunaan IPTEK dalam keamanan, serta promosikan tanggung jawab bersama dalam penggunaannya. 8. Penyadaran etika. Dorong pengembangan dan penerapan etika dalam penggunaan IPTEK di bidang Hankam termasuk pengembangan senjata otonom yang bertanggung jawab. 9. Investasi keamanan informasi. Lindungi data dan informasi militer melalui investasi yang cukup dalam sistem keamanan informasi yang canggih. 10. Adaptasi dan fleksibilitas. Bersiap untuk menghadapi perubahan cepat dalam teknologi dengan memiliki strategi adaptasi dan fleksibilitas yang baik. Cara menanggulangi selektif pengaruh terhadap IPTEK di bidang Hankam atau Hankamnas sampai Hankam Negeri. Perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Penguatan riset dan pengembangan R&D. Investasikan dalam penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan teknologi di bidang Hankam. Hal ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada teknologi asing. 2. Kerjasama internasional. Jalin kerjasama dengan negara-negara yang memiliki keahlian di bidang teknologi Hankam. Ini dapat meningkatkan akses terhadap pengetahuan dan teknologi terkini. 3. Peningkatan kapasitas internal. Fokus pada pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Hankam. Ini akan membantu menciptakan basis keahlian yang kuat di tingkat nasional. 4. Diversifikasi sumber teknologi. Jangan hanya bergantung pada satu sumber teknologi. Diversifikasi dapat membantu mengurangi resiko terhadap pengaruh selektif dari satu pihak.
anu sakieu? Emang biasanya tabu sabaraha? Buka teh terang. Biasana mah maghrib cek aja nah sok pas hoyong ya. Badan diuikeun. Eta mah dipecat cigana. Mah, mah. Teh tos uih, nah siang kene. Cenah budak teh. Waalaikumsalam. Dia tos uih, nya mah. Mah, bisa kolak teh pas ditagih SPP ku guru cuma ya 5 bulan. Ai mah kunaon? Mama teh teu gaduh atos, ke enjing we kasih teteh. Mah 5 bulan teuing mah atuh sok si ayeuna ai mah. Nya ke enjing kumaha pamentakeun kasih teteh artisna janji ya. Nya kalau Neng nggak di rumah? nggak tahu, lihat aja ke rumahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Punten. Punten. Ada mama nggak? Mamanya nggak ada. Mau apa ya teh? Tuh, mah kamu utang nggak dibayar-bayar tuh. Paling besok deh teh. Soalnya mamanya nggak ada. Awas, Rek, kalau besok aku kesini nggak ada. Maaf ya teh. Makasih teh. Makasih, Mak. Enggak teh, hati-hatinya.
nyungkeun acis. Sidik mah mage teu gaduh, tadi beudah nyungkeun KTP kangge bayar SPP si Adit jeung ka rentenir. Sidik ka begitu boga. Ada apa berapa? Tadi kamu ada yang Kumahanya cara nameh tereh boga duit? Aya HP. Amun dijual menang sabarahanya. Lumayan oge duitna jeung meuli deui barang. Utang ibu kamu harus kamu bayar. urusan orang. Itu utang orang tua kamu. Orang kita buka duit. Kamu anaknya. Terus kunaon orang anakna? Ya terus guna kamu sebagai anak apa? Nyabet nanya ke orang. Terus itu mau dibayar sama siapa? Ngeteuy. Kamu anak gak berguna tadi. Itu gunawan. Dasar anak bangke. Mana naon? Entas. Jangan main kekerasan ya. Kalau boleh polisi. Assalamualaikum. Teneng. Pak RT naon meni rame kieu? Teneng aya Neng Ani. Sekedarnya orang saudara heula. Iya Pak RT yang naon? Dasar anak gak sopan. Udah tenang kita selesaikan secara kekeluargaan. Ibu, Masuk. Jadi sebenarnya ceritanya bagaimana? saya juga gak tahu sebenarnya yang ngelihat itu ibu yang tadi, tapi ibunya lagi ada keperluan. Yang kita lihat mah ya, dia mukul ibu ini. Ya, berantem. Tadi saya mau nagih utang sama kamu, tapi anak kamu nyolot. Ah, maknya ada berantem. Tadi kan anak kamu mukul saya di depan. Sebenarnya kenapa?
Anak ibu tadi nyolot, make kali. Ibu jangan langsung nuduh, anak saya nggak mungkin kayak gitu. Membuktikan tuduhan Mbak ini, kita lakukan tes urin saja. Bagaimana Neng Ani, keberatan? Maksud Bapak apa? Mbak ini menuduh kamu sebagai pemakai. Pak RT, saya juga kehilangan HP. Saya curiga Neng Ani yang ngambilnya. Soalnya Maksud kalian apa? Karena waktu itu cuma Neng Ani yang lewat. Di depan ada CCTV, mari kita lihat saja.